Bisa kita mulai? Belum? Ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia bicara Mahkamah Agung, Profesor Dr. Yanto, dan teman-teman wartawan yang hadir hari ini, yang kami banggakan. Terima kasih telah hadir di Media Center Mahkamah Agung dalam rangka menyampaikan kami. Baiknya Pak, itu mati Pak. Mati. Mati hidup itu Pak. Baterainya mungkin habis. Baterainya habis tuh. Ya biasanya gitu. Iya, terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan menghadiri undangan kami hari ini tanggal 15 Januari 2025 kita akan mengadakan konferensi pers berkaitan dengan sikap Mahkamah Agung terhadap penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan Hakim R oleh Kejaksaan Agung. Nanti akan disampaikan langsung oleh juru bicara kita, Profesor Dr. Yanto. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya rekan-rekan untuk menyampaikan diskresi ya terkait dengan inisial R. Menyikapi siaran pers Kejaksaan Agung RI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2015, penyidik Jampitsus telah menetapkan RS, mantan Ketua PN Surabaya, sebagai tersangka dengan alasan diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Terhadap hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Ketua Mahkamah Agung mendorong agar proses tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku, serta dilaksanakan secara transparan, fair, dan akuntabel. Ketua Mahkamah Agung akan menunggu surat resmi tentang penahanan yang dilakukan kepada Saudara R dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara Saudara R sebagai hakim kepada Presiden. Terkait hal tersebut, pimpinan Mahkamah Agung juga menekankan kepada aparatur pengadilan seluruh Indonesia untuk tetap tenang, bekerja secara profesional, tetap menjunjung integritas dan kejujuran kepada seluruh pimpinan pengadilan tingkat pertama ataupun pengadilan tingkat banding agar melaksanakan garis kebijakan Ketua MA dalam memimpin, yaitu tetap dengan kesederhanaan dan menjauhi perbuatan tercela. Itu ya. Kemudian rekan-rekan, saya juga mau meluruskan, waktu kita rilis press kemarin ada 1-2 rekan wartawan yang barangkali salah ada penulisan, misalnya mengenai pengertian itu ditulis kebijakan Mahkamah Agung itu, kemudian mengenai syarat hal meringankan menurut Dr. Yanto itu ini yang saya akan luruskan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin meluruskan tentang pemberitaan rekan wartawan terkait adanya penulisan berita yang menyebut kebijakan MA mengenai pengertian kerugian negara. Hal tersebut tidak benar karena pada waktu saya ditanya rekan wartawan mengenai pengertian kerugian negara, saya hanya menunjuk ketentuan yang mengaturnya, ya. Dan juga adanya pertanyaan alasan penjatuhan putusan terhadap HM, ya, yang hanya 6,5, perlu saya sampaikan dalam menangani perkara yang sedang berjalan, yang mengetahui pokok permasalahannya hanya hakim dan penuntut umum. Karena jaksa yang melakukan penyelidikan, dan penuntutan
serta yang menemukan alat bukti. Sedangkan hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan fakta persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum. Bila fakta persidangan tersebut terbukti adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, sehingga fakta hukum yang terbukti tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan adanya kerugian negara dan juga untuk menentukan salah dan tidaknya terdakwa. Terkait kerugian negara, Mahkamah Agung telah mengubah rumusan Pleno Kamar Pidana tahun 2016 angka 4 yang tertuang dalam SEMA nomor 4 2016 terkait instansi yang menghitung kerugian keuangan negara, tertuang dalam SEMA nomor 2 tahun 2024 menjadi sebagai berikut. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK. Sedangkan instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, Satuan Kerja, Perangkat Daerah, Akuntan Publik tersertifikasi tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan negara yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarannya kerugian keuangan negara. Terkait adanya pemberitaan beberapa rekan wartawan, pemberitaan rekan wartawan dalam perkara Harvey Muiz yang sempat ditanyakan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan, Dr. Yanto berpendapat hal tersebut wajib dimuat dalam putusan. Saya luruskan, itu bukan pendapat saya, melainkan ketentuan hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP yang mewajibkan majelis hakim mempertimbangkan dalam putusannya tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, serta melihat sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga hakim melaksanakan ketentuan normatif undang-undang. Demikian ya, jadi ini kemarin yang nulis pendapat saya ini enggak, ini ketentuan ini, hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP ya, demikian ya. Baik, teman-teman wartawan, kita sudah mendengarkan siaran pers dari Mahkamah Agung berkaitan dengan pernyataan sikap Mahkamah Agung terhadap penetapan tersangka dan penahanan Hakim R ya. Nah, untuk itu kita beri kesempatan satu sesi saja untuk bertanya 3 orang karena kebetulan Yang Mulia ada sidang, juru bicara ada sidang. Nanti untuk konferensi pers berikutnya kita akan beri kesempatan lagi untuk bertanya. 1 dari, nanti sebutkan 2, 3. Oke, silakan. Sebutkan nama nanti. Ada yang nih. Sabar-sabar biar terdengar. Selamat siang Yang Mulia, saya Niam dari izin menanyakan, kan kalau dari konstruksi yang disampaikan Kejaksaan Agung, Pak RS ini ketika menjabat Ketua PN Surabaya itu berperan menunjuk majelis hakim ya gitu ya Pak ya. Nah, di mana majelis hakim ini kalau dari keterangan itu seperti sudah disiapkan untuk membebaskan si terdakwa Ronald Tanur. Nah, pertanyaannya apakah emang mekanismenya Ketua PN Surabaya itu berperan menunjuk majelis hakim ya gitu ya Pak ya. Nah, di mana majelis hakim ini kalau dari keterangan itu seperti sudah disiapkan untuk membebaskan si terdakwa Ronald Tanur. Nah, pertanyaannya apakah emang mekanismenya Ketua PN memiliki kewenangan sebebas itu untuk menunjuk siapa hakim yang akan menyidangkan perkara tertentu? Apakah Mahkamah Agung memiliki mekanisme
semisal kayak pakai sistem gitu ya Pak, hakimnya kocokan sehingga tidak bisa ditentukan oleh pimpinan pengadilan setempat ya gitu. Nah itu kan untuk menutup celah korupsi itu ya Pak ya. Ada mekanisme seperti itu enggak? Ya. Nah, dua, melipir isu lain boleh ya Pak ya, tadi menyambung yang disampaikan oleh Yang Mulia. Ini dulu. Ini dulu. Terkait Harvey Muiz itu Pak yang tadi diluruskan. Ini aja dulu. Yang ini dulu. Berkaitan dengan Yang ini dulu. Oh ya udah. Oke. Oke, silakan dipakai mic. Pak Jihan dari Tempo Pak, kan kemarin kejaksaan menyebutkan ada pertemuan gitu ya di pengadilan negeri antara si R ini sama si pengacara. Terus juga ada pertemuan di lantai 5 dengan hakim yang lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Nah ini gimana sih prosedural pengetatan bagaimana prosedural regulasi bertemu hakim? Kenapa bisa seorang pengacara leluasa ke lantai 5 atau bertemu dengan hakim di ruangannya? Itu pertama. Yang kedua, ini kan sebelumnya sudah dijatuhkan sanksi etik berat oleh Mahkamah Agung oleh Bawas ya. Nah, apakah temuan yang dijelaskan kejaksaan sebelumnya seperti terjadi pertemuan terus si R yang menentukan majelisnya itu yang jadi alasan Mahkamah Agung sebelumnya menjatuhkan sanksi etik berat atau bagaimana? Terima kasih Pak. Selamat siang Pak, saya Ana dari Kompas. Saya ingin mempertanyakan soal mekanisme pemilihan ketua PN, penunjukan pejabat pengadilan lah ya. Pak Rudi ini kan sebelum dari Surabaya dari Surabaya ke Jakarta Pusat, terus kemudian ada kasus rame-rame Tanur di promosi jadi hakim tinggi di Palembang gitu ya. Saya ingin mempertanyakan bagaimana mungkin seorang yang yang ternyata akhirnya kemudian diduga integritasnya itu bermasalah bisa menjadi pimpinan pengadilan, apalagi Jakarta Pusat yang itu harus ya luar biasa lah integritasnya gitu. Nah, mekanisme seperti apa dan sistem seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung kok bisa kecolongan gitu loh Pak? Makasih. Ya, jawab dulu. Ya. Yang pertama tadi kewenangan. Memang kewenangan untuk menunjuk perkara itu ada pada ketua pengadilan. Namun dalam buku 2 itu ada pendelegasian, ya, ada pendelegasian. Saya tidak tahu apakah ada yang didelegasikan atau tidak, ya. Kalau saya waktu di Jakarta Pusat saya dengan wakil saya kebetulan Yang Mulia Pak Lukas juga jadi hakim agung. Saya waktu itu hanya membagi 2 perkara, tipikor sama niaga, perdata umum, kemudian PHI, permohonan pidana umum itu dan PHI itu Pak Wakil itu pembagian ya, karena buku 2 diatur pembagian. Yang menjadi pertanyaan apakah Pak Ketuanya itu mendelegasikan, maka saya nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi intinya memang kewenangan ada di Pak Ketua Pengadilan. Namun demikian di buku 2 ada pembagian kewenangan itu, apakah itu dilakukan atau tidak saya tidak tahu. Ya kemudian Mbak siapa tadi pertanyaan Mbak? Tadi itu masih ada pertanyaan apakah mempunyai mekanisme untuk mempunyai sistem untuk menunjuk secara aplikasi mungkin ya. Kalau MA sekarang pakai sistem, pakai mesin, smart majelis, pakai mesin gini. Jadi menunjuk itu pakai mesin, bukan Pak Ketua lagi ya. Gini udah berapa bulan kira-kira Mas mulai? 6 bulan, ya. Udah lama. Kita udah pakai mesin. Kalau di sini ya, mungkin nanti berikutnya ke daerah-daerah ya, begitu mungkin. Tuh. Jadi di Mahkamah Agung seperti disampaikan oleh tim bicara sudah ada menggunakan teknologi artificial intelligence, smart majelis ya. Nah ke depan disampaikan tadi untuk pengadilan tingkat pertama maupun banding akan kita usahakan menggunakan teknologi artificial intelligence. Di mana bagaimana sih mekanisme pertemuan antara orang luar, misalnya dalam ini pengacara bertemu dengan hakim di ruang sidang ya, ada di lantai Ya di ruangan di ruangan hakim ada di situ bertemu. Itu bagaimana
aturan Mahkamah Agung, Ya. SOP-nya lah ya. Jadi kalau SOP-nya kita kan mengacu juga kepada hukum positif. Di KUHP kita kan dilarang untuk bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara. Jelas itu. Jadi baik SOP maupun undang-undang yang melarang itu. Nah kalau kemudian terjadi pertemuan, ya saya ini ya intinya dilarang. Kode etiknya nggak boleh, ya nggak boleh, ya itu dilarang. Bahwa hakim dilarang bertemu para pihak, ya baik dalam sidang maupun dalam persidangan, di luar persidangan, itu ya di SOP-nya ya begitu. Ya. Itu baik di KUHP maupun di kekuasaan kehakiman seperti itu. Ya. Ya, jadi di kode etik kita dilarang hakim bertemu para pihak ya, para pihak. Kemudian Jihan juga bertanya mengenai penjatuhan sanksi Bawas ini apakah ada kaitannya dengan konstruksi yang disampaikan oleh Kejagung ya? Ya, jadi begini Mbak, beliau itu dipromosikan sebelum ada peristiwa. Ya, begitu ada peristiwa, kemudian pimpinan Mahkamah Agung melarang untuk melantik. Jadi belum sempat dilantik, baru hasil rapat, ya Mas. Ya. Hasil rapat kira-kira mungkin udah 5 SK tapi belum berangkat. Tatkala ada peristiwa di Surabaya maka pimpinan melarang untuk tidak dilantik dan belum dilantik sebagai hakim tinggi, jadi belum jadi promosi. Nah kalau mekanisme pemilihan pimpinan itu dipanggil untuk apa Mas? Fit and proper. Kemudian pakai psikotes. Psikotesnya juga dari luar bukan dari kita. Profiling juga bukan dari EMA tapi dari luar seperti itu. Nah kemudian setelah itu nanti ada rapat pimpinan itu yang diikuti oleh Pak Ketua, Wakil Ketua, kemudian para tuaka, dirjen dan kabawas seperti itu. Itu mekanismenya seperti itu, ya. Itu, Ya. ya. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Ana tadi, memang melalui prosedur fit and proper, kalaupun itu ada kecolongan ya namanya juga manusia ya, kadang naik turun gimana gitu. Iya. Oke, mengenai Mbak Jihan tadi, apakah penghukuman Bawas ini ada kaitan dengan konstruksi yang disampaikan oleh Kejagung atau tidak katanya? Itu mungkin. Oh iya, jadi begitu ada peristiwa kemudian kan membentuk tim, 2 tim. Tim untuk memeriksa Hakim Agung diketuai oleh Tua Kawas, ya, oleh Pak Budiarso, kemudian anggotanya Yang Mulia Pak Supri dan Yang Mulia Pak Edi Nur, dengan sekretaris Kabawas ada Pak Sugianto. Kemudian yang tim yang untuk memeriksa hakim tingkat pertama itu dibentuk tim oleh Bawas, ya, oleh Bawas yang memeriksa. Tentunya hasil pemeriksaan itu kemudian yang bersangkutan dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi hukuman non palu selama 2 tahun. Gitu. Ya, jadi intinya Bawas itu punya mekanisme sendiri di dalam hal melakukan tindakan pengaduan atau temuan itu ya. Jadi sehingga menjatuhkan hukuman ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari Bawas sendiri. Adanya pertemuan kan kejaksaan sebelumnya menerangkan nih Pak, ada pertemuan di pengadilan negeri, beliau Pak R ini juga yang Pak R juga yang menentukan menyepakati lah majelis yang dibentuk lah. Itu juga temuan yang juga ditemukan Bawas sebelumnya, lalu yang membuat Bawas menjatuhkan etik berat atau bagaimana? Ya, yang jelas tim dari Bawas telah memeriksa pengacara, ya, telah memeriksa saksi-saksi terkait, ya, dan juga memeriksa yang bersangkutan. Itu semua diperiksa. Hasilnya kemudian kesimpulannya dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi selama non palu 2 tahun. Itu. Hasilnya sudah diketahui, tetapi mengenai isinya laporan hasil pemeriksaan itu bersifat rahasia, jadi kita tidak bisa ungkapkan. Jadi begitu, nanti kalau non teknis silakan dengan Pak Karo, karena saya masih sidang dan mau ada tamu dari dampingi pimpinan atau tamu. Demikian. KPK ngapain audiensi? Kalau boleh tahu. Oh, beliau kan Pak baru kan. Saya lihat kemarin ke Kejaksaan Agung, ke kepolisian kan, ke BPK lah, mungkin ke sini kan.
kan silaturahmi itu rutin itu, kalau nggak salah dimulai dulu ke presiden dulu. Apa ke presiden Mas? Iya, nanti mungkin udah. Yang jelas ke kepolisian sudah, dalam baca berita. Silaturahmi biasa kalau ini ya. Terus kemudian kan ke kejaksaan sudah. Nah, mungkin yang di sini terakhir kali ya. Itu. Ya itu kok semua pimpinan kalau nggak salah ya. Semua pimpinan dan juga nanti Pak Ketua didampingi oleh pimpinan. Jadi mohon maaf, ini yang mulia ada sidang lagi dan ada tamu juga mungkin akan ikut mendampingi pimpinan. Untuk itu beliau minta izin untuk meninggalkan ruangan. Disampaikan oleh juru bicara bahwa berkaitan dengan teknis nanti beliau yang sampaikan. Berkaitan dengan non teknis misalnya SDM, keanggaran umum itu mungkin bisa ditanyakan kepada Kepala Biro Hukum dan Humas nanti ya. Demikian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Pak Edo. Oke, udah cukup ya? Oke, terima kasih semuanya. Perma apa? Perma apa? Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman peradilan pasal 3 tipikor. Oh, harus ada juru bicara, itu teknis itu nanti. Nanti lain kesempatan ya, atau bisa langsung ke ruangan beliau kalau mengenai itu ya. Juru bicara itu kan teknis ya. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.